Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang change management, saat ini saya akan sharing faktor-faktor penyebab perubahan. Dan ini sangat penting, harus diketahui bagi para profesional supaya dia mampu beradaptasi. Oleh karena sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Perubahan adalah suatu hal yang biasa yang dihadapi namanya manusia atau juga organisasi. Yang kemarin hidup sekarang bisa mati, begitu ya. Nah, pilihannya seperti itu sahabat sekalian ya. Perubahan akan terus berlangsung selama dunia ini ada. Nah, berarti ada siklusnya. Yang perlu kita lakukan adalah sekarang adalah kemampuan kita beradaptasi terhadap suatu perubahan. Karena pilihannya sederhana dalam perubahan itu, adapt or die, hidup atau ya, mati, begitu ya, beradaptasi atau mati. Nah, oleh karena itu di sini setiap organisasi atau pribadi harus bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, baik secara internalnya maupun secara eksternalnya. Tadi ya, secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, itu teman sekalian ya. Nah, memang menurut Bill Gates bilang berubah dengan cepat atau mati, begitu ya. Semuanya ada waktunya sahabat sekalian ya. Memang sih tetap kalau secara pribadi kita perubahan itu menuju kepada kematian kan begitu ya, pada akhirnya setiap manusia. Nah, yang tentu pilihannya waktu Anda berubah itu apa yang Anda akan isi, apa yang bisa Anda lakukan. Nah, di sini perlu namanya SDM yang berkualitas. Perlulah proses di dalam karena organisasi juga dia bisa berubah hanya ada karena ada SDM yang bagus, yang berkualitas. Nah, itu udah hal yang penting sahabat sekalian. Nah, perubahan tentunya Anda mesti mengenali perubahan secara internal maupun secara eksternal. Nah, kalau secara eksternal dalam konteks organisasi biasanya dipengaruhi sahabat sekalian ya, yaitu faktor dari namanya PESTEL. PESTEL ini singkatan, yaitu faktor dari yang namanya political, politik ya, politik lokal, daerah, politik nasional, politik regional, politik dunia. Oh, itu ya. Berubah politik semua ya. Kita bisa lihat, saksikan di berbagai media. Itu penyebab-penyebab perubahan karena politiknya. Berubah arah politiknya. Wah, itu seru banget. Kalau Anda tertarik politik silahkan pelajari begitu ya. Karena politik mempengaruhi. Karena ada di sana pasti ada pemimpin begitu ya. Hasil perubahan politik pasti ada perubahan pemimpin, dan pemimpin itu kalau mempengaruhi tetap aja manusianya. Sampai sekalian ya. Itu politik. Yang kedua yang menyangkut adalah yaitu karena PESTEL singkatan berikutnya faktor namanya ekonomi, politik ya. Lihat ya, bencana wabah ini membuat ekonomi negara-negara ya, ekonomi daerah-daerah, ekonomi pribadi menjadi ya, kalau tidak siap dia akan kacau begitu ya. Apalagi banyak utang. Wah, kacau banget membayar dengan cara apa? Karena kemarin sempat stop begitu ya. Ini yang disebutnya efek ekonomi. Nah, Presiden kita menyampaikan bahwa biaya untuk penanganan namanya COVID ini sekitar 190 triliunan begitu ya, sekitar segitu ya, yang sampai per video ini saya buat. Wah, besar sekali perubahan ekonomi untuk menolong, makanya sampai korupsi akan dihajar begitu ya. Nah, itu perubahan dengan cepat ekonomi. Harusnya buat membangun, sekarang harus bagaimana menolong orang-orang sakit begitu ya. Ekonomi berubah semuanya. Nah, itu perubahan yang tadinya ekonomi berjalan sekarang menjadi stop. Ya, tentu ada juga industri yang booming juga akibat dari perubahan ini. Contohnya industri masker yang tadinya harganya cuma 25.000 per box begitu sekarang sudah hampir 300.000, bahkan sampai meningkat 500.000 begitu. Perubahan. Jadi ada satu sisi dirugikan, satu sisi dinaikkan. Itu biasa sahabat sekalian. Jadi perubahan itu membuat satu yang positif, satu jadi negatif untuk menjaga keseimbangan. Begitu ya. Perubahan juga kalau bisa Anda lihat ya secara ekonomik ya. Semua yang tadinya kaya raya sekarang jual semuanya kan begitu ya. Pinjam lagi, utang lagi dan sebagainya. Itu ekonomi. Baik secara mikro maupun makroekonomi, bahkan secara internasional ekonomiknya seperti itu misalnya. Perubahan-perubahan. Nah, penggerak berikutnya adalah faktor sosial. Sosial juga yang tadinya bisa bersahabat sama bisa cipika-cipiki sekarang nggak bisa sahabat saya. Contoh paling gampang, Anda nggak bisa lagi kumpul-kumpul lagi, dibatasi semua di mana-mana. Anda pun mulai ngeri berjaga-jaga begitu ya.
Ntar kumpul-kumpul kerubit-kerubit dia kena sakit, wah kita repot juga. Itu sosial, perubahan sosial ya, sosial semuanya berubah, perubahan sosial, tingkat kehidupan bisa berubah begitu ya. Nah berikutnya perubahan teknologi, yang dulu semua harus ketemu, sekarang gimana sobat? Memanfaatkan teknologi. Sudah meetingnya nggak usah lagi harus bertemu, langsung aja menggunakan ya, secara digital, online begitu ya, menggunakan Zoom, apapun juga metodologinya. Yang tadi tidak bisa sekarang bisa, dipaksa sama bisa dengan teknologi. Bersyukur juga setiap perubahan ini ternyata dunia sudah siap ya, sahabat sekalian ya. Teknologi ini sangat menolong sekali. Cuma di satu sisi menolong, satu sisi mengerikan juga. Karena data Anda semua terdeteksi semuanya begitu ya dengan Google dan sebagainya begitu ya. Nah ini menarik ya, perubahan teknologi. Nah, habis teknologi lagi perubahan apa? Environment. Perubahan environment. Yang tadinya tidak ada bencana, sekarang karena lingkungan berubah, semua jadi bencana di mana-mana, begitu ya. Dari Wuhan sampai ke seluruh dunia, itu ngeri banget kan begitu ya. Nah, akibat pandemi corona ini. Dan juga perubahan lingkungannya apa juga kita lihat ya. Yang tadi sudah polusi, sekarang hilang polusinya, kan keren juga ya. Akibat dari orang di rumah semua. Jadi ada positif, ada negatifnya, keseimbangan. Jadi perubahan itu ingat teman-teman, tetap ada hukum keseimbangannya. Jadi nggak selalu semuanya negatif gitu ya, ada positifnya. Lalu juga perubahan dari aspek legal, peraturan, perundang-undangan dan sebagainya berubah semuanya sama sekali ya. Dulunya ada peraturan mengenai harus ganjil genap di jalan raya, begitu ada corona dicabut lagi. Toko-toko di Jakarta di Tanah Abang harus yang buka pakai ganjil genap juga. Nah kami juga gitu, protes lah toko-toko gitu ya, semua ya toko-toko yang nomornya ganjil genap itu bukanya bergiliran. Nah, akhirnya protes juga, ribut juga sekalian. Jadi perubahan-perubahan itu tetap ada positif, ada negatifnya sahabat sekalian. Nah itu aspek eksternal banyak ya, itu bagian sub-subnya ada banyak sekali sahabat sekalian. Nah dari sisi internal banyak lagi kan ya. Pertama dari pribadinya begitu ya, pribadi si ownernya, pimpinan organisasinya kan begitu ya. Gimana di situ ada nilai-nilai di dalamnya ya, ada orang-orang yang dalam di situ, ada kondisi kerjanya, ada budayanya dan semua aspek internalnya. Dan jelas aspek internal sini aspek dari para pemimpinnya di sini, pribadi-pribadinya kan begitu ya. Bagaimana pemimpinnya di sini siap menghadapi berbagai perubahan yang ada. Nah, itu kesiapannya. Berarti di situ ada apa? Di situ ada menyangkut nilai-nilai di situ. Ya, ada standarnya dan semuanya. Dan itu ada kondisi kerja. Nah, itu aspek internal dalam perusahaan. Ada visi, misinya seperti itu ya. Nah, itu pemicu dari perubahan yang ada. Nah, lalu bagaimana menggerakkan perubahan? Nah, disinilah yang memainkan peran ya. Dari eksternal ada berubah, dari dalam ada berubah. Yang jelas di sini ada pemimpin yang menggerakkan menuju kepada new, hal yang baru. Dalam perubahan ingat ya, perubahan itu membuat satu ya perubahan ya, nanti pasti ada berubah tadi ada positif ada negatifnya. Yang jelas setelah perubahan ada masuk kondisi namanya new normal. New normal itu keren, sekarang ada istilah-istilah new normal, kehidupan baru begitu ya. Ya jelas dong. Jadi perubahan itu sendiri pemicu udah jelas ya, banyak aspek. Nah yang paling penting adalah bagaimana Anda siap menghadapi perubahan. Nah itu dia paling penting, kesiapan Anda menghadapi perubahan yang mendukung Anda untuk jadi lebih sukses. Oleh karena sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat lain yang Anda kenal supaya mereka juga bisa meningkat kompetensinya. Dan saya juga menjadi semangat untuk produksi video-video training lainnya. Situasi dan kondisi yang perlu perubahan. Nah ini dalam organisasi ya, menyangkut para pribadi. Udah pasti ini harus ya sahabat sekalian. Jadi waktunya untuk berubah. Yaitu ketika Anda melihat di organisasi tersebut, misalnya melihat karyawan yang punya sikap yang tidak disiplin, yang suka melawan atasan, malas, ya tidak ada inisiatif, rendahnya tanggung jawab, ya kurangnya rasa memiliki perusahaan, kurang loyal, sedikit atau bahkan tidak pernah menyumbang ide kreatifnya, kurang konsisten melakukan perbaikan, juga tidak tegas dalam disiplin anggotanya. Nah itu menyangkut perubahan-perubahan harus dilakukan ya bagi sahabat sekalian. Nah tinggal Anda memilih mau berubah atau tidak. Jadi itu pemicu mendorong Anda mesti berubah. Nah teman-teman sekalian, sahabat sekalian, yang perlu Anda perhatikan, semua perubahan-perubahan yang ada tetap aja ujung-ujungnya di manusia. Tadi kalau aspek pastel, political,
ekonomi, sosial, ya, teknologi, environment. Legal itu hanya stimulasinya. Tetap saja manusianya yang memilih untuk berubah atau tidak. Nah, sahabat perhatikan baik-baik. Manusia itulah sebagai agen perubahannya. Apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut? Pertama, dalam diri manusia ada dorong-dorongan. Apa saja? Yaitu paling dasar kebutuhan. Itu pendorong ya, pendorong dari perubahan. Ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kan kalau menurut teori Maslow itu ada 5 step gitu ya. Kebutuhan fisik yang mesti berubah. Tadinya miskin sekarang jadi kaya. Gimana caranya sebelum tadinya bisa makan harus bisa makan secara fisikal. Lalu kedua, perubahan karena ingin apa? Dia lebih secure, lebih aman, maka dia bikin perlindungan gitu ya. Nah, membuat alat perlindungan dirinya atau perlindungan organisasinya, dia membuat proteksi-proteksi gitu ya. Nah, itu yang ketiga, setelah terlindungi ternyata nggak cukup di situ, yaitu kebutuhan untuk apa? Sosial. Makanya pada ribut semua begitu disuruh bekerja dari rumah, lalu bekerja bisnis dari rumah dan sebagainya dari rumah. Karena kebutuhan sosial untuk berinteraksi dengan semua orang. Butuh sosial, diakui secara sosial begitu ya. Diterima secara sosial. Nah, itu sosial. Lalu nggak cukup di situ, kebutuhan apa? Dihargai dong, penghargaan. Nah, dapat penghargaan, dapat pujian begitu ya. Penghargaan. Jadi dorongan tersebut, kebutuhan itu ya, penghargaan. Diakui lah begitu ya. Dan yang terakhir, dorongan namanya aktualisasi diri. Ini loh aku ada, aku mewujudkan semua visi misi hidupku, mimpiku, mimpi organisasi gitu ya, dreamnya organisasi aku dirinya. Jadi ingat, itu perilaku manusia yang menggerakkan, itu mendasari kebutuhan. Jadi perubahan atas dasar dorong karena faktor kebutuhan. Nah, tinggal orang ini siapa, sahabat sekalian. Kalau dia pimpinan negara, maka akan berubah politiknya, merubah dan sebagainya. Tentu selama itu diizinkan oleh undang-undang kan begitu ya. Lalu setelah dia perubahan yang secara mendasar, yaitu meningkat, yaitu keinginannya dia, keinginannya, lalu harapan, mimpi-mimpinya. Nah, ini yang mendorong berbagai perubahan. Nah, tergantung orang ini punya visi jelas ke dalam hidupnya. Apakah visinya ke teknologi, visinya ke sosial, visinya ke politik, tergantung. Nah, disitu nanti di mana perubahan itu akan berkembang di situ tersebut ya. Tetap saja manusia yang menyebabkan suatu perubahan. Makanya sahabat sekalian, jangan takut ya. Cek aja siapa manusia yang menjadi di balik perubahan tersebut. Ya, kalau setelah teknologi bisa Anda lihat ya, tokoh-tokoh teknologi di dunia nih kan ya, perubahan yang ada, maka ribut secara politik dan sebagainya kan begitu ya. Ya, bisa dilihat sama sekalian ya. Jadi perubahan itu letaknya pada manusia. Nah, tentu manusia itu seperti apa tergantung ya di mana orang itu berada. Jadi Anda sekarang paham ya, perubahan itu dari masa. Jadi kalau dengan tahu begini, maka sahabat sekalian, begitu Anda relasinya dengan customer, Anda harus perhatikan perubahan customer seperti apa nih. Nah, ingat tadi dorongan apa? Kebutuhan, keinginan, harapan. Yang tadi jalan dengan Anda bisa berubah. Jadi orang-orang di sekitar Anda selain ada di sini pun berubah, orang-orang di sekitar Anda pun berubah semuanya. Jadi jangan berharap sama orang itu hari ini, besok, dan lusa atau kapanpun. Tidak, berubah minimal usianya dan sahabat sekalian. Lalu juga berubah apa? Berubah kebutuhan kita, harapannya dia, berubah perilakunya dan semuanya sahabat sekalian. Termasuk customer Anda, termasuk atasan Anda, termasuk bawahan Anda. Jadi kalau seperti ini sahabat sekalian, maka harus siap apa yang mesti dilakukan. Jadi sudah jelas ya sahabat sekalian, perubahan itu ujung-ujungnya letaknya pada diri manusia, akhirnya dipengaruhi eksternal, pestolnya, mempengaruhi juga internalisasinya dan seterusnya. Oleh karena itu, pentinglah di sini setiap profesional harus punya kemampuan menganalisis faktor-faktor perubahan tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian dan Anda lebih sukses lagi bisa mendeteksi perubahan dari mana saja. Yang kedua, teman-teman sekalian, tonton video-video lainnya supaya Anda meningkat kompetensinya. Dan semoga Anda lebih sukses. God bless you.